Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali di dalam pelajaran pendidikan Al-Islam. Pagi ini kita akan mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Namun sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini tetap memperhatikan protokol COVID-19, yaitu cuci tangan dengan air mengalir, keluar rumah dengan memakai masker dan jaga jarak, serta berolahraga setiap hari dan memperbanyak probiotik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, apakah yang dimaksud dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, serta bagaimana cara melakukannya? Mari kita simak bersama-sama. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena memperoleh sesuatu yang menggembirakan hati, atau mensyukuri yang disebabkan telah dikaruniai nikmat atau keberhasilan yang besar dari Allah. Sujud syukur dilakukan sebagai reaksi spontan dari seseorang atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sujud syukur dilakukan sebagai tanda seseorang tunduk dan patuh kepadanya dan mensyukuri atas nikmat serta kegembiraan yang telah dianugerahkannya, atau terlepas dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat umum. Dasar hukum disunahkannya sujud syukur karena dua kondisi, yakni pertama, ketika adanya anugerah atau nikmat yang baru. Kedua, tercegah atau terhindarnya musibah seperti selamat dari kecelakaan tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, atau selamat dari pembunuhan, dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa kisah yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat melakukan sujud syukur. Antara lain bahwa Bukhari meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik melakukan sujud syukur ketika menerima berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Mengenai kaifiat atau tata cara sujud syukur, dapat dilakukan tanpa wudhu, tidak perlu menghadap kiblat, dapat dilakukan di sembarang tempat, dan dilakukan sekali saja tanpa takbir dan salam, serta dilaksanakan di luar sholat. Begitu pula dengan doa sujud syukur tidak harus sama dengan doa sujud dalam bacaan sholat. Pada waktu sujud syukur dapat membaca tasbih, tahmid, dan doa. Sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi memiliki makna yang sama dengan nisyan atau ghaflah, yang bermakna lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati dari suatu perkara. Sujud sahwi merupakan sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat, lupa menyempurnakan bilangan sholat, atau ragu-ragu atas jumlah bilangan sholat. Nah, sebab-sebab sujud sahwi adalah sebagai berikut. 1. Ragu-ragu atas bilangan rakaat sholat. 2. Lupa mengerjakan salah satu bagian dari sholat. Dan yang ketiga, kelebihan atau kekurangan mengerjakan bilangan rakaat sholat. Adapun ketentuan dan tata cara sujud sahwi sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah antara lain: 1. Sujud sahwi merupakan gerakan 2 kali sujud yang dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. 2. Jika ragu-ragu dalam jumlah rakaat, maka ambillah yang terkecil kemudian melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. 3. Jika kelebihan dalam jumlah rakaat atau lupa mengerjakan salah satu bagian sholat seperti tahiyat awal, maka langsung melakukan sujud sahwi 2 rakaat. Yang keempat, jika kekurangan dalam jumlah serakaat, maka disempurnakan bilangan rakaat yang tertinggal, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud dalam sholat biasa.
Selanjutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa berarti bacaan. Sujud tilawah ialah sujud yang dikerjakan ketika membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilakukan pada waktu sholat atau di luar waktu sholat, dan hukumnya sunnah. Dalil tentang disunnahkannya sujud tilawah ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka menyingkirlah setan dengan menangis. Adapun tata cara sujud tilawah antara lain: 1. Ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah di luar sholat, maka langsung takbir sambil mengangkat kedua telapak tangan layaknya takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud sekali. 2. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat hendaklah dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Yang ketiga, sujud tilawah dalam sholat tergantung kepada imam pada saat membaca ayat sajadah. Jika imam sujud, makmum pun sujud. Jika imam tidak sujud, makmum pun tidak sujud. Ada 15 ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, diantaranya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 14, Al-Isra ayat 107. Hikmah sujud syukur. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur ini adalah sebagai hamba Allah kita akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan apabila kita mensyukurinya, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ada, yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu menyerukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hikmah sujud sahwi. Hikmah melakukan sujud sahwi di dalam sholat adalah: 1. Kita menyadari bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah, sehingga manusia tidak boleh sombong dan angkuh. 2. Selanjutnya, orang yang salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita lupa dalam sholat, kita segera melakukan sujud sahwi. Demikian juga dalam praktek kehidupan di luar sholat. Kalau kita berbuat salah maupun khilaf, harus segera membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera meminta maaf kepada mereka. Hikmah sujud tilawah: 1. Dijauhkan dari godaan syaitan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan sujud syukur, serta kita dapat melakukannya apabila kita mengalami kondisi-kondisi yang disebutkan untuk melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.